Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sudah tidak terasa ya beberapa bulan ini kita tidak bertatap muka secara langsung atau tidak bertemu secara langsung. Harapan Bapak di masa pandemi COVID-19 ini kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah memakai masker, setelah berkegiatan cuci tangan dan tentunya jaga jarak terlebih dahulu. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semuanya diberikan kesehatan, kesabaran, dan Allah senantiasa memberikan kita semangat yang luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih, selamat kepada anak-anak sekalian yang sekarang sudah kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 9 ini cara belajar, kemudian mensikapi hal-hal yang baru yang terjadi seperti ini, pendewasaan lebih matang, lebih kompeten, kemudian lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh seperti ini. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang pertama kita masuki bab 1, melaporkan hasil percobaan atau mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Silahkan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan buka buku paket halaman 10. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 10. Saya yakin sudah mendapatkan buku paket semuanya. Untuk pembelajaran kali ini, melaporkan hasil percobaan atau mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Silahkan sebagai pengantarnya, karena di buku paket itu ada pengantar, perbedaan macam-macam teks. Silahkan kalian review kembali dari materi kelas 7, 8, dan 9. Itu berkaitan dengan teks deskripsi, teks laporan, dan teks eksplanasi. Nah, untuk mengingat kembali sebagai pengantarnya, kita ingat-ingat kembali apa itu teks deskripsi, apa itu teks eksplanasi, dan apa itu teks laporan hasil observasi. Ada yang ingat anak-anakku sekalian? Siapa yang masih ingat? Nah, baik kita ulang kembali ya. Kita harus tahu ciri-ciri atau perbedaan masing-masing ketiga teks tersebut. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Ya, ini sebagai masuk awal atau jalan untuk menuju kita pembelajaran laporan percobaan ya. Karena di buku paket seperti itu. Nah, apa itu teks deskripsi? Masih ingat kalau biasanya ketika anak-anak disuruh menjawab deskripsi itu adalah gambaran. Apa yang gambaran yang melibatkan panca indera. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu tuangkan secara objektif. Nah, apa itu teks deskripsi? Masih ingat? Nah, teks deskripsi itu sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Karena ini melibatkan panca indera, seolah-olah kita mengalami secara langsung apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar sesuai dengan objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau yang sedang kita rasakan. Nah, itu deskripsi ya, berarti deskripsi itu gambaran mengenai sebuah objek yang melibatkan panca indera secara detail, secara rinci. Kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi. Nah, ini kelas 8 ya, teks eksplanasi. Eksplanasi itu menitik beratkan pada suatu prosesnya. Biasanya di dalam sebuah teks, di dalam teks eksplanasi itu ada pertanyaan mengapa dan menjawab yang ketika jawabannya itu adalah proses atau bagaimana. Nah, itu teks eksplanasi.
Nah, di sini diterangkan teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi proses mengapa, lagi bagaimana suatu proses berkaitan dengan alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya yang terjadi. Nah, suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, karena biasanya pertanyaan mengapa dan kemudian dijawab oleh pertanyaan bagaimana. Ya, pertanyaan mengapa dijawab oleh pertanyaan bagaimana. Ada sebab akibatnya. Karena ini di dalam teks eksplanasi itu mengedepankan atau menceritakan, lebih banyak menceritakan prosesnya. Ya, pertanyaan mengapa, ya, kemudian dijawab oleh kronologi atau bagaimana, dijabarkan oleh bagaimana. Berarti tes eksplanasi itu mengedepankan suatu prosesnya, proses kejadian, entah itu peristiwa alam, entah itu pengetahuan sosial maupun budaya. Mengapa gempa bumi itu bisa terjadi? Ini misalkan contoh. Nah, kemudian diterangkan oleh prosesnya bagaimana atau kronologi gempa bumi itu bisa terjadi. Nah, itu adalah contoh teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan. Laporan itu biasanya lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya adalah umum terlebih dahulu, sifatnya umum. Nah, di sini saya contohkan adalah laporan hasil observasi. Nah, hasil observasi itu teks yang berisi penjabaran umum dari hasil pengamatan atau observasi. Biasanya teks laporan hasil observasi itu disebut dengan teks LHO ya, atau bisa juga disebut dengan teks klarifikasi. Karena biasanya di dalam teks LHO atau laporan hasil observasi itu berkaitan dengan pengamatan hasil pengamatan secara objektif dan dipertanggungjawabkan. Nah, tahu ya perbedaan ketiga teks ini, teks deskripsi, eksplanasi maupun hasil observasi. Deskripsi itu lebih menggambarkan paparan mengenai objek atau tempat atau peristiwa yang terjadi yang melibatkan panca indera. Teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan dijawab bagaimana prosesnya, lebih mengutamakan proses. Kemudian hasil observasi itu penjabaran secara umum. Itu hasil pengamatan atau teks klarifikasi yang objektif. Nah, itu perbedaannya ya antara teks deskripsi, eksplanasi maupun hasil observasi. Nah, anak-anakku sekalian, coba dibaca teks di buku paket halaman 10, itu ada teks 1, sepedaku termasuk sepeda ondal jengki. Kemudian teks 2, itu adalah fixed gear, adalah gear gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda. Kemudian yang ketiga, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3. Nah, dari ketiga teks itu, coba perhatikan pertanyaan pada halaman 11. Nah, sebagai contoh berikut. Nah, ini adalah teks 1 ya. Coba bandingkan sepedaku termasuk sepeda ontel jengki seperti ini ya. Kemudian teks 2-nya adalah fixed gear, adalah gear gigi kaki yang menggerakkan sebuah sepeda. Kemudian teks 3-nya sepeda adalah kendaraan beroda 2. Tenang saja, ini ada di buku paket halaman 10 sampai dengan 11. Dari ketiga pengertian tadi, perbedaan tadi, silahkan kalian cari tahu perbedaan dari ketiga teks ini. Mana yang menunjukkan itu teks laporan, mana yang itu menunjukkan eksplanasi, mana itu yang menunjukkan teks deskripsi.
Silahkan jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tulis pertanyaan, kemudian jawab, kemudian silahkan upload atau foto ya. Jawaban kalian tulis di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Itu sebagai presensi yang pertama. Paham ya? Silahkan foto jawaban kalian, kemudian silahkan jawab itu sebagai presensi yang pertama. Kalian foto jawaban kalian, pertama tulis di kertas, ya, kemudian cari perbedaannya, dan manakah yang termasuk teks laporan, eksplanasi maupun deskripsi. Kalian foto, kemudian kirim ke grup kelas masing-masing. Terima kasih, itu pembelajaran yang pertama. Semoga kalian dapat mengikuti. Jika kurang paham, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.